Selamat malam, saya Fitri Lianti dengan NPM 1942-074 akan menjelaskan proyek ujian tengah semester saya di mata kuliah pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Yang pertama, sejarah perubahan peraturan pemeriksaan pajak. Ini yang pertama ada KMK nomor 625 garis miring KMK titik 04 garis miring 1994. Itu yang peraturan ini tuh ditetapkan sesuai bahwa dalam rangka pelaksana pemeriksaan pajak ditinjau perlu menetapkan tata cara serta penetapan tata cara pemeriksaan pada pajak ditetapkan menggunakan keputusan Kementerian Keuangan. Peraturan ini dirancang mengingat dari pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 perihal ketentuan umum serta tata cara perpajakan, yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Keputusan KMK Nomor 625 ini resmi berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995. Yang kemudian ada KMK Nomor 545, itu ditetapkan dengan menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 perihal ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 perlu memutuskan keputusan Menteri Keuangan tentang tata cara pemeriksaan pajak. Dalam peraturan ini terdapat beberapa perubahan pasal yang dimana menyatakan jika pemeriksaan yang sedang berlangsung serta belum diputuskan sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku keputusan Menteri Keuangan nomor 625. Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk peraturan KMK nomor 545 ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. Selanjutnya ada PMK nomor 123 tahun 2006. Ini ada beberapa ketentuan dalam KMK 545 yang diubah. Yang pertama itu ketentuan pasal 1 diubah dengan menambah dua angka, yakni angka nomor 9 dan 10. Lalu ada juga ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf A, ayat 2 dan ayat 3 diubah, serta ayat 4, ayat 5, 6, 8, dan 9 dihapus. Kemudian ditambahkan satu ayat, yakni ayat nomor 10. Lalu yang ketiga, ketentuan pasal 7 diubah, selanjutnya ketentuan pasal 15 ayat 5 diubah, dan ayat 8 dihapus. Peraturan ini ditetapkan sejak tanggal 7 Desember 2006 dan mulai berlaku sejak peraturan ini ditetapkan. Selanjutnya ada PMK nomor 199 tahun 2007. Pada peraturan ini berlaku terhadap surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan ini belum terselesaikan. Pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 545 yang telah diubah menjadi peraturan Menteri Keuangan nomor 123. Peraturan 199 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Selanjutnya ada PMK nomor 82 yang dimana pada PMK nomor 199 ada beberapa pasal juga yang diubah, yaitu pasal 1, pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 13, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 45, pasal 46, dan pasal 47. Lalu peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2011. Selanjutnya ada juga PMK nomor 17 tahun 2013, yang dimana sekarang sudah menjadi pedoman kita. Untuk peraturan PMK nomor 17 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013. Yang selanjutnya ada tata cara pemeriksaan pajak. Pada umumnya proses pemeriksaan pajak itu ada menjadi 8 proses, yaitu yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan atau panggilan pemeriksaan. Pada umumnya dalam melakukan pemeriksaan, wajib pajak sebelum melakukan pemeriksaan, wajib pajak akan dikirimkan surat pemberitahuan atau panggilan pemeriksaan bahwa wajib pajak tersebut akan diperiksa oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak untuk menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pemeriksaan, hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan pembahasan ke tim Quality Assurance,
lalu peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak. Pada saat pertemuan, pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal, surat perintah pemeriksaan, serta formulir kuesioner pemeriksaan. Biasanya untuk setiap pemeriksaan akan dilakukan di lapangan atau juga di kantor pemeriksaan. Selanjutnya untuk proses peminjaman dokumen. Setelah wajib pajak memenuhi panggilan pemeriksaan, maka akan diminta beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Dokumen ini wajib diserahkan paling lama 1 bulan sejak wajib pajak menerima surat permintaan peminjaman dokumen. Pemeriksa dapat mengeluarkan surat peringatan apabila wajib pajak tidak meminjamkan dokumen yang dibagi menjadi yang pertama, SP1 setelah 2 minggu dari tanggal surat permintaan peminjaman dokumen dikirimkan. Lalu SP2 setelah 3 minggu dari tanggal surat permintaan peminjaman dokumen. Pemeriksa pajak juga harus membuat berita acara, baik permintaan peminjaman tersebut terpenuhi atau tidak. Jika wajib pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman dokumen, akan diberikan konsekuensi. Yang pertama, penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lalu yang kedua, surat keterangan pajak kurang bayar dapat diterbitkan berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 13 Ayat 1, sehingga wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% atau 100%. Lalu apabila wajib pajak menolak pemeriksaan, maka pemeriksa pajak perlu juga membuat berita acara penolakan. Jika wajib pajak tidak berada di tempat, pemeriksaan tetap akan dapat dilakukan jika ada perwakilan atau dapat ditunda pada kesempatan berikutnya. Namun, apabila wajib pajak tetap menolak untuk memberikan dokumen dan melancarkan pemeriksaan, maka pemeriksa pajak perlu membuat berita acara juga untuk penolakan pemeriksaan. Dalam tahapan ini, penyegelan dapat dilakukan demi keamanan pemeriksaan. Lanjutan untuk proses pengujian, pemeriksaan dilakukan berdasarkan metode, teknik, dan prosedur yang dituang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE65-PJ-2013. Metode pengujian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama metode langsung, yang dimana metode pemeriksaan atas kebenaran SPT dan lampirannya secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait. Lalu ada juga metode tidak langsung, yang dimana metode pemeriksaan atas kebenaran SPT dan lampirannya melalui pendekatan perhitungan tertentu, seperti transaksi tunai dan bank, sumber dan penggunaan dana, serta perhitungan rasio dan sebagainya. Selanjutnya untuk teknik pemeriksaan meliputi cara pengumpulan bukti untuk meyakini proses yang diperiksa seperti pemanfaatan informasi internal atau eksternal Dirjen Pajak, pengujian keabsahan dokumen, evaluasi dan analisis angka, penelusuran angka dan bukti, ekualisasi atau rekonsiliasi, permintaan bukti, konfirmasi, inspeksi, dan cek fisik, wawancara, sampling, teknik audit berbantuan komputer atau TABK, dan teknik-teknik pemeriksaan lainnya. Selanjutnya untuk proses penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Setelah proses pengujian selesai, maka akan dikirimkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP perihal setiap data atau laporan yang dikirimkan kepada wajib pajak. SPHP ini disampaikan dengan dilampiri temuan hasil pemeriksaan. Apabila wajib pajak menolak hasil tersebut, maka akan dibuatkan berita acara penolakan hasil pemeriksaan. Wajib pajak harus memberikan tanggapan tertulis mengenai SPHP melalui tanda tangan di persetujuan hasil pemeriksaan dan surat sanggahan apabila tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan yang disampaikan, paling lama 7 hari sejak diterimanya SPHP dan dapat diperpanjang 3 hari. Setiap tanggapan atas tidak menyetujui hasil pemeriksaan harus didasari atas bukti yang sah dan dasar peraturan yang mendukung. Apabila pemeriksa pajak tidak menyampaikan SPHP, maka wajib pajak dapat menyampaikan permohonan ke Dirjen Pajak untuk membatalkan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur atau mengajukan gugatan ke Peradilan Pajak atas penerbitan SKP KB sesuai Undang-Undang KUP Pasal 23 Ayat 2. Selanjutnya untuk proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pada tahap ini, setiap pembahasan harus dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani kedua pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun tidak, serta perhitungan sanksi pajak. Dalam hal penempatan secara jabatan, maka pemeriksa pajak perlu mempertimbangkan dokumen perhitungan peredaran bruto dan kredit pajak yang ada. Selain itu, wajib pajak diberikan hak hadir pembahasan melalui undangan yang harus disampaikan paling lama 3 hari dari tanggal diterimanya tanggapan SPHP dari wajib pajak atau berakhir jangka waktu penyampaian tanggapan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance apabila masih ada hasil yang tidak disetujui. Apabila wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan, maka dianggap wajib pajak telah hadir. Berita acara pembahasan akan dianggap sama dengan SPHP dan ditandatangani pemeriksa pajak serta wajib pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance. Proses selanjutnya yaitu pembahasan dengan TQA atau Team Quality Assurance.
Tim Quality Assurance ini adalah tim yang dibentuk oleh Dirjen Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Permohonan pembahasan disampaikan paling lama 3 hari sejak penandatanganan risalah pembahasan. Tim Quality Assurance ini terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 3 orang anggota serta memiliki tugas meliputi pembahasan perbedaan, membuat kesimpulan, dan membuat risalah hasil keputusan. Dalam proses ini, undangan akan disampaikan kepada wajib pajak. Pembahasan TQA akan tetap dilaksanakan mau wajib pajak hadir atau tidak hadir. Apabila wajib pajak tidak hadir, maka hasil pembahasan akan dilampirkan berita ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan dianggap telah dilakukan. Selanjutnya untuk penandatanganan berita acara pembahasan akhir. Penandatanganan ini harus melalui beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, surat panggilan harus disampaikan. Yang kedua, apabila wajib pajak menolak surat panggilan, maka harus menandatangani surat penolakan. Lalu wajib pajak harus memenuhi panggilan paling lama 3 hari. Apabila wajib pajak menolak untuk menandatangani hasil, maka akan dibuatkan catatan di dalam hasil pemeriksaan pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi panggilan, pemeriksa pajak membuat catatan pada berita acara pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Lalu untuk proses terakhir, penyelesaian pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan dapat melalui, yang pertama menghentikan melalui laporan hasil pemeriksaan atau LHP Sumir. Setelah itu membuat laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. LHP Sumir ini dapat diterbitkan apabila yang pertama wajib pajak tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan atau tidak memenuhi panggilan 4 bulan sejak surat panggilan, lalu pemeriksaan ditangguhkan karena dilanjutkan pemeriksaan bukti permulaan. Lalu untuk penyelesaian pemeriksaan melalui LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Apabila yang pertama wajib pajak tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan atau tidak memenuhi panggilan 4 bulan sejak surat panggilan. Lalu yang kedua, pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu pemeriksaan. Lalu ketiga, pemeriksaan sebelum dapat diselesaikan sampai dengan batas waktu pengujian pemeriksaan lapangan atau kantor. Keempat, penangguhan pemeriksaan karena dilanjuti pemeriksa bukti permulaan secara terbuka maupun tertutup. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih.